Halo Sobat UMKM, kembali lagi bersama dengan Serian dalam rangka meningkatkan pelaku UMKM sebanyak 1 juta UMKM di Kaltim. Di Sprindakop Provinsi Kalimantan Timur sedang mengadakan penyuluhan digitalisasi ataupun BIMTEK tentang digital marketing dan juga e-katalog. Dan hari ini ada Bapak Rusman Yakub yang hadir dan juga ada Bapak Tony dari di Sprindakop Balikpapan dan juga ada Bapak Abdus Salam dari pelaku UMKM-nya. Nah, seperti apa di Sprindakop memproyeksikan target 1 juta UMKM di tahun mendatang? Kita langsung aja lihat ruangannya yang ada di belakang saya, yaitu di Ruby Lounge. Dan saat ini sekali lagi saya informasikan kita lagi ada di Hotel Grand Tulip Kota Balikpapan. Oke, kita cek ke dalam. UMKM ini menjadi kalah dengan industri. Nah, pemerintah coba mengembangkan UMKM ini supaya keberadaan UMKM ini semakin hari bisa naik kelas. Jadi artinya pemerintah ini, terutama Pak Rusmadi juga melihat juga ada diskusi bahwa UMKM ini harus punya nilai yang lebih daripada industri. Zaman COVID, industri itu lumpuh, tapi UMKM tetap bertahan. Artinya dua pilihan. Kalau misalnya kita terkenal, maka nama Kukis Wadaya Manung itu taruh di akun username. Nah, atau kasih nama brand itu di nama halaman, username-nya pakai kata kunci, misalnya Kukis Balikpapan. Maka ketika orang nyari Kukis Balikpapan, halaman kita di atas. Itu ya, jadi ada dua pilihan nih, terserah mau main di mana. Kalau kita mau naruh brandnya di nama halaman, saya sih lebih biasanya gitu. Nama brandnya saya pakai nama halaman, kata kuncinya saya taruh di username. Siap ya? Ya, silakan buat nama brandnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu-ibu sudah sarapan semua belum? Serius? Tapi kok makanan telepon masih ada sih? Oh, sarapan dulu. Harus semangat semua ya, Bu ya? Oke. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman panitia, khususnya dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur yang menggagas kegiatan ini, dan terima kasih pada Polisat. Paling semangatnya tengah ya, kiri kanan kiri semangatnya. Saya ulang sekali lagi, selamat sore. Oke, jadi cukup ramai, mungkin ada 30 sampai 40 pelaku UMKM yang ada Kota Balikpapan. Nah, mungkin saya boleh panggil 3 orang ya, perwakilan mungkin dari ibu menjelaskan sedikit apa yang didapat hari ini dan juga bakal seperti apa ke depannya produknya ya. Mungkin dari sebelah sini saya boleh panggil ibunya, maju Bu, silakan. Ibu, silakan kemari. Nah, yang ini. Ini ditunjuk. Mana di sini? Udah ditunjuk, Bu. Gak apa-apa. Kita singkat aja, sebentar aja. Oke. Nah, ini di samping saya ada 2 orang, satu lagi. Nah, ini kita bertanya-tanya sedikit mungkin Bu ya. Nah, mungkin saya boleh ke sebelah kiri dulu, sebelah kiri saya mungkin namanya boleh dari UMKM apa ataupun dari komunitas apa ya. Mungkin boleh, namanya siapa Bu? Herawati. Ibu Herawati. Ibu Herawati. Oke, jadi komunitas apa nih? Atau UMKM apa?
komunitas Balikpapan. Oh, dari salah satu komunitas Balikpapan Bu ya. Nah tadi kan kita sudah belajar digital marketing sama e-katalog ya. Tadi sempat belajar juga masalah soal Facebook ya. Kira-kira bakal menerapkan nggak itu? Atau mungkin bakal dituangkan nih ke para pelaku UMKM yang lain kira-kira? Insya Allah bakal dipakai. Terus buat apa? Kedepannya dia lebih maju, sukses, dan Harus ada lagi kali ya. harus ada lagi gitu. Oke, siap. Oke, jadi tadi Ibu Irwati juga mengapresiasi acara ini dan berharap BIMTEK ini akan ada yang kedua atau ketiga kalinya ya. Biar lebih matang kali ya. Oke, saya boleh ke tengah lagi nih. Ibu, ini ibunya paling heboh ya. Dari tadi paling heboh ada. Ibu namanya siapa Bu? Boleh tahu? Nama saya Berta Batata. Oke, Ibu Berta Batata. Udah lama tinggal di Balikpapan ya? Kurang lebih 40 tahun. 40 tahunnya warga asli Balikpapan. Nah, Ibu tadi sudah belajar masalah Facebook dan lain-lain. Ibu sebenarnya sejauh apa sih pakai Facebook Bu? Oke. Biasanya saya pakai Facebook untuk seperti penjualan UKM ini, tapi dengan kita hadir pada hari ini sangat luar biasa karena kita lebih mengenal lagi mencari bagaimana digital yang kita akan pergunakan. Jadi terima kasih pertemuan atau ilmu yang pada hari ini yang kita dapat luar biasa, bagus banget. Ibunya udah kayak caleg ya. Lancar ngomongnya. Oke, jadi biasanya kan mungkin lebih ke Facebook ini saya yakin kayaknya ibu-ibu di sini mungkin lebih banyak ke sosialnya mungkin ya. Dan pada hari ini dapat ilmu baru yaitu terkait iklan, mengiklankan produk tapi bayar ya itu ya, tidak gratis. Nah mungkin saya boleh satu lagi nih terakhir ya dari ibu siapa boleh tahu? Ibu Mega. Ibu dari UMKM apa mungkin boleh tahu? Individu ibu rumah tangga berarti ya. Oke, sejauh ini Bu, kira-kira ibu mungkin ada minat mau berbuka usaha mungkin? Kebetulan saya DPOB sih, cuman bayar saja sih, ambil aja. PPOB ini yang pembayaran perusahaan segala macam ya. Nah ini sejauh ini menggunakan medsos sejauh apa kira-kira Bu? Saya sih kalau untuk usaha saya kan nggak menggunakan medsos. belum? Saya cuman kebetulan ruang lingkup tetangga dulu, teman-teman, Berarti saudara. by WA, by ya. Nah, kira-kira dengan adanya ilmu tadi nih ya, sudah ada BIMTEK nih ya, bakal menggunakan upgrade nggak kira-kira di cara-cara digital ya mungkin? Insya Allah kedepannya saya pakai. Oke, nah ini kita sudah dapat 3 jawaban ringkas, singkat, padat terkait acara hari ini dan memang bermanfaat sekali ya Bu ya. Oke, dan semoga dengan adanya ini kita berharap Disperintakop juga punya target di tahun 2024 itu mungkin Ibu belum tahu mereka punya target itu 1 juta UMKM dari yang ada sekarang ini hanya 100.000 ya. Dan apalagi kita mau IKN ya ini ya kan. Nah harus bersaing supaya nggak tenggelam sama warga dari lain ya kalau kita bilang ya. Sistem untuk penjualan digital itu. Mayoritas lewat apa nih Pak? Tokopedia, Shopee atau apa mungkin? Kita nyebut merek ya juga. Itu aplikasinya. Aplikasi Balikpapan platformnya ya? sendiri. Oh Balikpapan sendiri, berarti Balikpapan punya aplikasi sendiri gitu Pak? UMKM.
sahabat UMKM. Ada berapa pengguna sejauh ini Pak? Saya belum monitor kalau itu ya. Mungkin ada 1000 atau 200? Iya, kemungkinan semacam itu. Oke, harapannya mungkin Pak dengan kaidahnya ini kan diikuti oleh 40 Pak. Kira-kira 40 UMKM ya di dalamnya. Mungkin harapannya mereka apakah langsung mengaplikasikan materi hari ini atau seperti apa? Pastinya karena itu sangat bermanfaat. Nah, kita harapkan dengan Pak Rusmadi sebagai anggota DPR provinsi, perannya Pak Rusmadi bisa meningkatkan lagi untuk pergerakan UMKM kita, terutama untuk menghadapi IKN. Adanya IKN. Oke, jadi tadi kita sudah dengar info sendiri. Jadi Balikpapan sudah punya aplikasi platform sendiri jadi Pak ya. Oke, kita mungkin boleh geser ke Bapak Rusman. Kita geser ke sini. Pagi, Pak Rusman. Pagi ya. Nah, siap. Tadi kan kita sudah sedikit membahas anggota di dalam Bang ya. Tadi ada sedikit tadi yang saya dengar. Jangan pinjam 10 juta kalau modal kerja 2 juta. Baik maksudnya gimana? Iya, jadi gini, kadang-kadang kan para pelaku usaha mikro kita itu seringkali dalam manajemen usahanya itu seringkali tidak sinkron. Salah dalam memanagenya. Contoh misalnya kebutuhan modal kerjanya 2 juta atau 3 juta, tetapi dia ngambil pinjaman maksimal misalnya. Itu yang menurut saya harus hati-hati. Karena kenapa? Ya, kenapa? Karena kalau semakin banyak dia ngambil pinjaman, berarti kan tingkat pengembaliannya kan tinggi itu. Karena mereka mengcover itu untuk pinjaman itu pasti biaya angsuran per bulannya pasti tinggi karena nilainya besar. Bisa balik ya. Kecuali kalau misalnya memang dipakai modal kerja secara besar-besaran sesuai dengan itu. Nah, tapi kalau misalnya cuma memang kemampuannya untuk modal kerjanya 2 juta ya diambil 2 juta. Ya, jangan offset ya, jangan offset. Karena kenapa yang sering datang itu kenapa terjadi kredit macet bagi UMKM itu karena itu tadi mestinya cuma skala usahanya yang butuhnya modal 2 juta tapi dia ambil 4 juta 2 jutanya dipakai untuk konsumsi. Nah ini yang sering kali keliru. Jadi kalau misalnya 2 juta ya 2 juta tapi kan siklus bisa membangun bisa meningkatkan putaran uangnya setiap bulan karena dia bayar bulan. Nanti kalau mulai berkembang naikkan lagi misalnya itu secara berjenjang. Nah kadang-kadang kan sering terbawa nafsu begitu hedon ya untuk pakai misalnya untuk karena merasa tadi ada limitnya Bang ya. Ya bukan kepentingan untuk terkait dengan usahanya gitu. Oke. Nah, sebagai anggota dewan kan tadi sebelumnya di 2 minggu lalu kita punya target 1 juta UMKM di 2024. Sejauh ini dari pihak pemerintah provinsi ataupun di kabupaten sejauh apa kira-kira penetrasinya? Ya ini kan begini. Mungkin ada himbauan ya, kepada pemerintah. 10 kabupaten kota itu kan didorong untuk bagaimana meningkatkan semua UMKM-nya. Tapi khusus di 3 tempat itu Balikpapan, Samarinda, kemudian Kutai Kartanegara itu termasuk Berau itu kan sangat menonjol, terutama Balikpapan. Kenapa? Karena memang Balikpapan dan Samarinda Kukar itu kan bersentuhan langsung dengan IKN. Maka itu memang menjadi dorongan kita. Nah, target kita memang itu 1 juta. 1 juta. Kenapa? Karena itu kita sudah menghitung bahwa itu bisa meng-cover semua dinamika yang berkembang. Nah, tapi itu tadi syaratnya dia harus UMKM harus naik kelas, nggak boleh di mikro terus gitu. Nah, maka itu pentingnya dia harus terdaftar di pemerintah supaya pemerintah teman-teman bisa di OPD itu bisa memonitor dan bisa kita lacak apa yang harus lagi nanti kita kembangkan. Makanya kami koordinasi terus. Saya sendiri selalu ngomong ke teman-teman dinas perdagangan dengan perindustrian UMKM operasional itu mana nih level-levelnya gitu yang
sudah sekian tahun di awal mendaftar itu sekarang posisinya sampai di mana? Ini sudah naik apa enggak gitu? Siap. Supaya apa muncul kelas-kelas baru gitu loh maksudnya. Mungkin dari yang Ya, jadi makro gitu ya. jadi dari makro jadi industri. ya 1 juta itu dalam waktu itu sudah ada tren-tren kenaikannya gitu ya, dan kelas-kelasnya begitu. Misalnya yang tadinya mikro naik jadi menengah, kan kemudian sampai kepada usaha besar gitu ya, sekali. Jadi kan ada itu jenjang-jenjangnya, yang misalnya sampai modal kerjanya sudah di atas 100 juta misalnya, kemudian bahkan ada yang sudah miliaran. Omsetnya. Iya, sampai itu putaran itu kan ada ukuran-ukurannya dari teman-teman perindustrian. Mudah-mudahan itu terrealisasi di tahun mendatang. Nah, Tapi mungkin tahun sehingga depannya lagi. kita harapkan pada satu titik tertentu itu kelas menengah ekonomi Kaltim itu sudah terbentuk, sudah terlembaga begitu, sehingga rasio antara modal besar dengan modal menengah itu himpitannya tidak terlalu lebar gitu. Tidak ada Iya. jenjang sosial. Ya, sehingga apa namanya fondasi ekonomi kita benar-benar kuat. Begitu ada krisis kita bisa survive, bisa nggak mulai gitu. Oke. Ya, contoh kayak misalnya di COVID-19 kemarin itu, Kaltim itu kan terasa sekali. Untungnya Masih bisa untungnya survive UMKM kita itu masih bisa bergeliat gitu. Itu bisa. licin. Nah, itu harapannya kita gitu. Oke, siap. Di Instagram Abang kan saya sering ngasih quotes atau motivasi. Mungkin boleh sobat UMKM kita di Kaltim mungkin dua quotes atau quotes. Ya, Apa kira-kiranya? saya kira begini, apa namanya, jangan pernah merasa gagal, karena apa namanya, ketika kita merasa gagal, maka itu 50% semangat kita akan pasti turun. Itu. Oke, mungkin dari Pak Tony mungkin ada kuasnya juga Pak. Tunggu Pak. Dari UMKM Balikpapan nih. Kalau dari UMKM Balikpapan, Balikpapan ya maksudnya Pak ya. kami ingin meningkatkan untuk pendataan UMKM kita ya. Karena satu sisi kami akan mengklaster dulu, mengklaster UMKM kita ini. Setelah kita klaster baru kita lakukan update program-program yang seirama dengan keinginan Kota Balikpapan. Kota Balikpapan pengen ke depan bahwa ekonomi kreatifnya akan tumbuh. Jadi setelah ekonomi kreatifnya tumbuh, harapan kita pendapatan masyarakat Balikpapan tinggi. Dampaknya banyak Pak Iya. pastinya ya. Oke, mungkin sekian cukup. Oke, mungkin kita udah selesai wawancara tadi dan semoga informasi ini untuk teman-teman bermanfaat buat sobat UMKM di Indonesia dan khususnya di Kalimantan Timur dan juga Balikpapan. Dan sekali lagi kita dari Bisa Medis akan selalu menginformasikan update terkait kegiatan-kegiatan pemerintah yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Oke, saya pamit undur. Terima kasih. Sampai jumpa.